Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan, DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran prioritas Wan Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS, Anggaran Pendapatan Wan Belanja Daerah APBD Banjarmasin tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah. DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran prioritas Wan Plafon Anggaran Sementara KUA PPAS, Anggaran Pendapatan Wan Belanja Daerah APBD Banjarmasin tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna DPD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Selasa 12 Juli 2022. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya didampingi para Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali Wan Tugiatno serta dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina beserta pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin. Semoga amal ibadah kita, kurban kita, ruku dan sujud kita diterima. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakuni Prima TV usai rapat paripurna mendahkan KUA PPAS tahun 2023 ini merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Menurut Ibnu Sina, pencapaian APBD senilai 2 triliun rupiah di tahun 2023 dimungkinkan dapat terlampaui dikarenakan pada anggaran perubahan tahun 2022 jumlahnya sudah lebih 2 triliun rupiah. Ini sesuai dengan ketentuan kita menyampaikan kebijakan umum anggaran KUA dan PPAS 2023 diskenariokan dalam konstruksi APBD-nya, RAPBD-nya sekitar 1,7 ya. Tapi ini sebelum dana transfer belum masuk. Jadi akan ada peningkatan termasuk juga dari PAD kita. Apalagi target di BPK PAD saya push bisa sampai 600 miliar misalnya untuk pendapatan asli daerah. Ini mudah-mudahan bisa tembus nanti lewat tembus 2 triliun. Karena di murni di perubahan 2022 kan sudah di angka 2, sekian triliun. Nah, kemudian kita tetap fokus untuk pencapaian visi misi Banjarmasin Baiman, Barasi Wan Nyaman, termasuk juga 20 program prioritas. Penyelesaian pelayanan publik, kemudian infrastruktur jalan, jembatan yang kita harus tingkatkan, kemudian juga pembangunan rumah sakit Sultan Syahriansah, penyelesaian finishing di Gedung 3, termasuk juga untuk pengembangan hemodialisa dan stroke centernya. Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya berharap melalui pembahasan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, maka rencana kerja Wan Pembangunan yang ingin dicapai bisa terrealisasi agar hasil pembangunannya dapat dirasakan warga serta memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi Wan kesejahteraan warga Kota Seribu Sungai ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan sudah mengagendakan penjadwalan mulai kita pembahasan dengan pemerintah kota untuk seperti apa sih apa-apa saja yang masuk di KUA PPAS di tahun 2023. Mudah-mudahan program kerja yang disampaikan oleh pemerintah kota itu benar-benar tujuannya untuk membangun Kota Banjarmasin dan juga untuk meningkatkan PAD pemerintah daerah Kota Banjarmasin, dan jangan sampai program kerja tersebut cuman program yang memang tidak sampai bisa terselesaikan kegiatannya di tahun akan datang. Jadi memang tepat sasaran dan tepat guna lah untuk program kerjanya.